Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet. Mohon maaf ya, jadi terlambat 30 menit. Tadi saya agak lupa ternyata udah habis kegiatan ini teman-teman ya full board. Terus ternyata ada rapat juga di fakultas, jadi malah kelupaan. Kalau ternyata sore ada ini ya teman-teman ya kelas. Kemudian silakan ya rekan-rekan yang sudah join bisa mengisikan presensinya di Leads. Kemudian sebelum kita mengawali kelas kita mulai dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian untuk rencana kita hari ini ya teman-teman ya, insya Allah teman-teman nanti akan mengerjakan UCP ya. Jadi UCP 3. Kebetulan slot waktunya sudah saya berikan waktu dari pukul 3.30 ya rencana saya tuh. Jadi sebenarnya 3.30 sampai pukul 4 tuh penjelasan, tapi karena tadi saya kelupaan, mohon maaf ya, nanti saya berikan perpanjangan waktu ya teman-teman ya. Nanti silahkan ya, misalkan ada yang terlambat, nggak apa-apa, langsung submit aja. Yang penting kalau di saya, yang penting submission teman-teman ya, nanti yang saya akan cek. Jadi kalau kaitannya dengan waktu nggak masalah. Kalau bisa segera nanti misalkan setelah selesai dikumpulkan gitu aja ya. Oke, jadi nggak berpengaruh teman-teman karena biasanya saya narik data itu folder ya. Jadi untuk time submissionnya nggak terlalu berpengaruh. Kemudian sebentar, silakan teman-teman untuk mengecek di list ya presensi. Kemudian nanti mungkin soal OCP-nya sudah bisa diakses ya. Dan juga ini ya, saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Cukup simpel teman-teman ya untuk materi kita hari ini karena kita cuma untuk ini ya, maaf ya agak sedikit serak kayaknya. Jadi malah ini. Bentar ya teman-teman ya, saya buka dulu untuk materinya. Mohon maaf ya tadi itu beneran kelupaan. Jadi saya kira sore udah nggak ada ini ya kelas, ternyata baru ingat. Sebentar, saya izin share screen dulu. Untuk hari ini cukup simpel teman-teman ya materinya ya, jadi tidak terlalu sulit. Nanti kita bisa agak cepat, jadi biar teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan UCP. Nah, untuk menyingkat waktu nih teman-teman ya, kita akan belajar terkait dengan grafik ya di dalam Microsoft Excel, di mana menu yang akan kita bahas ya di dalam pokok bahasan ini yaitu terkait dengan grafik. Kemudian nanti teman-teman membuat grafik juga bisa melalui namanya menu Quick Analysis. Selain itu, ada juga nih teman-teman ya menu lain seperti Sparkline ya nanti ya. Nah, apa itu Sparkline nanti kita coba pelajari bersama. Nah, terkait dengan ini ya teman-teman ya, jenis grafik ya yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Di sini ada 15 contoh ragam grafik di mana rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah sering ya melihat report atau mungkin laporan ataupun artikel ya yang memuat suatu data grafik ya. Nah, ini adalah struktur grafik yang umum kita kenal. Kolom ini batang, line garis, pie ini lingkaran, teman-teman. Kemudian bar, area, scatter, stroke, surface, radar, tree map ya. Kemudian sunburst, histogram, box and whisker ini kalau teman-teman belajar statistik ya. Kemudian waterfall, combo ya. Ini adalah beberapa ragamnya. Kemudian nah, nanti ketika teman-teman akan membuat chart atau grafik, teman-teman langsung masuk saja ke menu insert, kemudian di grup ini ya, grup menu namanya chart. Nah, untuk chart nanti teman-teman bisa memilih ya menu grafik ya, di mana menu grafik ini mungkin yang teman-teman sering gunakan adalah grafik jenis kolom ya, atau mungkin grafik batang, di mana grafik ini nanti kita gunakan untuk merepresentasikan suatu data. Katakanlah contohnya untuk grafik penjualan misalkan, jadi kita melihat tuh ya tingkat penjualannya fluktuatif naik atau turun, kemudian tinggi badan atau voting misalkan. Nah itu kita ingin melihat pola atau trennya itu biasanya seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti sebelum rekan-rekan membuat grafik, nah katakanlah teman-teman sudah diberikan data dalam bentuk tabel ya di sini. Nah, nanti dari tabel ini teman-teman akan membuat grafik seperti ini. Coba kita lihat. Jadi pertama kita blok dulu, baru kita masuk menu insert dan kita milih ya recommended chart. Kita pilih, katakanlah kita pilih di sini adalah grafik batang ya. Nah,
Untuk grafik batang sama ya caranya seperti ini. Kemudian selain itu ada all chart teman-teman. Kita bisa memilih ragam selain grafik batang. Tadi misalkan line, garis ya, kemudian pie, lingkaran, kemudian yang area ataupun yang lainnya yang di bawahnya ya. Nah, ini bahkan sebelum teman-teman menekan klik OK ya, nanti teman-teman bisa melihat calon grafiknya seperti apa gitu ya. Baru teman-teman katakanlah sudah cocok, klik OK, nanti akan dimunculkan seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melihat, nah ini adalah calon bentuk grafiknya ya sebelum klik OK. Jadi pilih dulu, kiranya oh bentuknya saya sudah sesuai, baru nanti tekan klik OK untuk mengimplementasikan grafiknya. Nah ini, teman-teman bisa dapat gambaran calon bentuk grafiknya, baru di klik OK. Nah, kemudian ketika kita sudah diberikan grafiknya ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa memodifikasi, katakanlah judul dari grafiknya ya, kemudian beberapa data terkait dengan yang ada di dalam grafik teman-teman. Nah, ini kan ada menunya ya, ada yang di sebelah kanan ini ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk memodifikasi. Nah, nanti mungkin kita bisa praktekkan. Nah, selain itu teman-teman bisa melakukan formatting ya dari grafik tersebut. Tadi ya yang pertama fill. Fill ini untuk kustomisasi warna. Kita bisa merubah warna, garis gitu ya. Elemen, kemudian yang di tengah ini ada efek ya. Efek tuh kalau teman-teman mau kasih glowing, 3D effect, shadow gitu ya. Kemudian ini yang kanan adalah untuk size atau teman-teman mau melakukan resize, perubahan ukuran ya. Nanti masuk di menu yang paling kanan. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ini ya, contoh penerapannya seperti ini, teman-teman bisa mengganti warna ya melalui fill ya. Background dari grafiknya misalkan seperti itu teman-teman ganti sesuai selera teman-teman ya. Kemudian misalkan di efek teman-teman mau kasih shadow atau ini ya background gitu apa namanya bayangan misalkan gitu ya di belakangnya gitu. Kemudian teman-teman resize ya ukurannya. Tapi by default kayaknya pakai inci teman-teman. Jadi misalkan belum begitu familiar dengan ukurannya bisa di ini aja teman-teman di ini ya di drag aja garis di masing-masing ini ya pinggirnya yang di pojok biar bisa menggeser. Jadi kalau kita nggak familiar sama ukuran size inci nggak apa-apa. Nah ini untuk perubahannya contohnya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menggunakan fitur Quick Analysis. Untuk menu Quick Analysis di sini adalah salah satu menu ya yang digunakan untuk meringkas data misalkan. Tapi tidak hanya untuk meringkas data teman-teman. Nanti ada beberapa menu yang lain ya layanan yang diberikan di Quick Analysis. Tapi perlu yang diingat adalah di mana untuk menu Quick Analysis nanti teman-teman tidak semuanya ini ya eh, tidak semua dari menu Quick Analysis ini akan tersedia di semua versi Excel. Jadi katakanlah untuk kalau tidak salah ya seingat saya itu untuk versi Excel 2010 ke bawah, jadi kayak 2007 itu sepertinya tidak tersedia teman-teman menu Quick Analysis itu baru ada sekitar Excel 2010 ke berikutnya mendekati ke edisi yang sekarang gitu. Nah, nanti silahkan dicek ya. Katakanlah nanti ada di dalam soal ya, UCP diminta ya teman-teman ya untuk quick analysis-nya. Nanti kalau memang tidak tersedia, teman-teman gunakan aja langkah yang sederhana ya. Misalkan nggak bisa ada di sana gitu ya, summary data, membuat ringkasan data. Nanti teman-teman hitung secara ini aja pakai fungsi biasa. Kemudian nanti teman-teman beri keterangan aja di sana. Jadi misalkan teman-teman menggunakan Excel 2007 sehingga menu tersebut tidak tersedia, silakan di state ya di dalam pekerjaan teman-teman gitu. Jadi nanti kami tim dosen bisa mengidentifikasi ya kiranya memang tools yang digunakan tidak tersedia menunya gitu. Oke, nah untuk Bu, menunya sendiri cukup kecil mohon teman-teman maaf ya. Bu, Ini ya. kalau mohon maaf Bu, Gimana Mbak? kalau WPS Quick Analyze ada gak ya Bu? Kayaknya sih kurang tahu ya Mbak. Kayaknya sih sepertinya coba, karena mungkin saya takutnya gini, sama kayak Excel ya, ada versinya juga ya takutnya. Karena Excel itu kan ada versi, tadi saya bagi ya versi yang ini ya, setelah 2010 sama yang sebelum. Kalau sebelum itu belum tersedia, tapi kalau yang sekarang-sekarang ya 2010, kemudian 13, 16, 19,
kemudian yang sekarang ya 2021 dan sebagainya sepertinya sudah tersedia. Nah, untuk WPS nanti coba teman-teman cobakan aja ya. Biasanya caranya nanti tinggal diblok saja teman-teman datanya, kemudian nanti klik ini ya, nanti klik kanan, nanti kita cobakan. Nah, tapi nanti mohon maaf ya, karena menyingkat waktu teman-teman biar nanti bisa segera UJP, nanti praktikannya di saya ya. Jadi mohon maaf ya tidak memberi kesempatan teman-teman untuk ini ya aktivitas keaktifan atau kegiatan partisipatif karena kita untuk menyingkat waktu. Saya juga maaf ya tadi beneran lupa. Jadi ingat baru di rumah ternyata ada kelas juga. Maaf ya. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti mungkin WPS-nya bisa dicoba aja Mbak. Misalkan bisa nanti dites ya, maksudnya menu ini untuk sesuai soalnya. Tapi misalkan nanti tidak ada, silahkan ya teman-teman misalkan menggunakan WPS gitu, nanti berikan saja keterangan gitu di sana. Kalau memang menu itu tidak tersedia gitu. Kalau saya apa namanya meminta teman-teman untuk menggunakan Office 365 biasanya harus daftar dulu sih. Memang yang free ada teman-teman ya. Nanti daftar aja pakai email. Itu free, tapi saya kurang tahu, kurang hafal sih. Karena antara web version sama desktop version itu menunya juga beda. Kalau desktop version atau versi desktop itu menunya lebih lengkap. Kalau yang untuk versi web biasanya menunya cukup terbatas ya. Jadi kalau kita bicara soal beberapa menu yang terkait, nanti katakanlah ya teman-teman ya, di soal diminta, dan di teman-teman mungkin menu tersebut tidak tersedia, solusi dari saya silakan ya, di tugas teman-teman, nanti di pekerjaan teman-teman silakan diberi keterangan aja. Kalau saya cukup ini kok teman-teman, considerate ya, karena kan saya juga nanti yang akan mengoreksi tugas teman-teman. Jadi saya ini mempertimbangkan juga kalau memang teman-teman tidak tersedia nanti akan ada ini juga kok apa namanya eh, apa istilahnya bukan berarti langsung teman-teman salah dan sebagainya. Istilahnya nanti saya sendirikan gitu. Bukan berarti poinnya berkurang tidak. Karena kan teman-teman sudah memberikan informasi ke saya gitu ya. Kuncinya kayak gitu. Kalau ditinggal kosong berarti menurut saya berarti tidak diisi. Tapi kalau teman-teman kasih keterangan itu yang akan menjadi petunjuk saya bahwa teman-teman mungkin keterbatasan kondisi ini ya tools atau aplikasinya. Gitu ya. Mungkin teman-teman ya. Nanti silahkan dicoba aja. Jadi nggak apa-apa ya. Saya belum memastikan ya, karena memang sayanya tidak menggunakan WPS ya. Jadi kurang begitu tahu untuk WPS itu tersedia atau tidak. Nanti dicoba saja, kiranya di soal ditanyakan dan di teman-teman tidak ada, silahkan ya diberi keterangan saja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, nanti terkait dengan menu quick analysis di sini, ragamnya cukup banyak nih teman-teman. Dari nanti ada layanan formatting, kemudian chart ya, total, tabel, dan spakline. Nah, nanti masing-masingnya seperti apa, nanti kita sembari coba aja biar kelihatan ya. Karena di sini nggak bisa saya klik ya langsung. Nanti pas kita cobakan sebentar. Nah, selain itu nanti teman-teman bisa juga menggunakan grafik ya dengan Sparkline. Sparkline ini adalah suatu mini chart atau grafik kecil, teman-teman, di mana ukurannya seukuran sel ya. Nah, nanti grafik ini kita bisa melihat ya tren atau pola dari data ya, teman-teman. Apakah nanti seperti apa gitu ya. Nah, nanti ragam atau jenis dari Sparkline di sini ada beberapa teman-teman ya. Ada garis, kolom, dan juga win loss ya. Nah, untuk line ini garis ya, kolomnya nanti bentuknya kolom. Win loss ini memang tipe tersendiri ya, ada win dan juga loss ya. Nah, untuk settingan di dalam Sparkline nanti teman-teman akan diberikan suatu menu khusus ya namanya Sparkline. Nanti teman-teman bisa lakukan perubahan warna, kemudian ukuran, kemudian di sini ada beberapa penekanan atau penanda yang nanti teman-teman bisa aktifkan ya di checklist ya. Ada high point, ini titik tertinggi, low point, titik terendah, negatif point ya, nilai negatif, first point ini adalah data pertama, marker ini adalah penanda ya masing-masing titik. Nah, kemudian untuk perbedaan dari Sparkline ya teman-teman ya, ketika kita gunakan Sparkline ini sifatnya nanti hanya akan ditempatkan di satu single cell. Sedangkan untuk grafik ini bisa meliputi beberapa baris dan kolom teman-teman. Kita lihat ya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman untuk Sparkline katakanlah kita menentukan sel mana si Sparkline tadi akan kita munculkan. Nah, nanti di sini nanti teman-teman akan diberikan satu window kecil ya. Nah,
silakan nanti menentukan data range ini adalah data yang nanti kita akan representasikan di dalam sparkline yang akan kita munculkan nih teman-teman. Nah, kita blok saja. Kemudian location range ini adalah lokasi sparkline itu akan kita tampilkan. Nah, di sini misalkan H3. Nah, kemudian kita lihat ya nanti ya hasilnya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, ini adalah sparkline yang dihasilkan teman-teman. Di mana nanti teman-teman kebetulan ini sepertinya Excel-nya versi 2016-19 kayaknya teman-teman. Ini masih namanya desain. Kalau di saya pakai Office 365 ya, itu sudah sparkline namanya. Nah, nanti teman-teman sudah diberikan data ini maaf, grafik kecil tadi ya, sparkline-nya. Kemudian teman-teman nanti bisa nih melakukan perubahan data. Misalkan tadi ya yang kita ubah data range-nya. Nah, ini teman-teman akan bisa merubah ini melalui ini ya, menu edit data. Kemudian untuk tipe teman-teman bisa berganti aja. Misalkan tadi di awal buat line ya. Oh, saya pengen ganti kolom, tinggal diklik aja kolom atau win loss. Nah, untuk marker atau penanda nanti teman-teman pilih aja. Misalkan high point adalah titik tertinggi. Oh, saya pengen menandai semua. Berarti teman-teman checklist yang marker. Ini adalah titik awal ya, first point, titik akhir last point, atau mungkin negatif. Nah, ini bisa disesuaikan kebutuhan. Kemudian di sini style ini adalah desainnya. Misalkan teman-teman suka warna yang apa gitu ya, dengan penanda markernya seperti apa gitu. Nah, kemudian sebentar ya, saya cobakan untuk praktikannya. Mungkin praktikannya dari saya ya teman-teman ya, untuk menyingkat waktu nanti biar teman-teman bisa melanjutkan di pengerjaannya. Mohon maaf ya, nanti mungkin kalau agak sedikit lebih dari waktu teman-teman ya untuk apa mengerjakan malah mendekati buka, mohon maaf ya. Kita beneran lupa. Nah, ini ya, sebentar saya izin share screen. Nggak apa-apa nanti teman-teman ya. Nanti saya berikan perpanjangan waktu karena saya sendiri tadi kelupaan. Nah, ini ya. Nanti kita cobakan di sini dulu teman-teman. Misalkan ya, nanti teman-teman silakan membuat tabel ya, data seperti ini. Di mana di sini ada data produksi ya teman-teman ya dan juga permintaan. Katakanlah untuk melakukan ini ya pembuatan grafik, kita blok dulu teman-teman ya datanya. Kemudian teman-teman nanti bisa langsung ya. Sebentar, ini saya tutup dulu. Insert ya, menu insert. Kemudian teman-teman mengarah ke ini ya, grup menu namanya chart ya. Kita pilih recommended chart. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan pada menu yang namanya kolom. Nah, di sini untuk by default-nya kita biasanya diberikan data grafik batang ya teman-teman ya atau grafik kolom. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih yang lain. Nah, masuk aja di tab all chart nih teman-teman. Nah, nanti selain yang kolom, bisa nih teman-teman pakai yang line, pie, dan sebagainya. Menyesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Nah, misalkan sebelum kita klik OK, kita bisa melihat calon terrepresentasi dari grafiknya yang akan jadi itu seperti apa sih? Gitu, seperti ini atau mungkin seperti ini gitu. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dulu kebutuhannya. Katakanlah saya pakai yang default ya, yang dari awal saja seperti ini misalkan. Kemudian saya klik OK. Nah, nanti teman-teman sudah diberikan ya, ini adalah grafiknya, di mana grafik ini teman-teman bisa modifikasi. Nanti teman-teman akan diberikan satu tab baru ya. Kalau di saya namanya chart design. Di sini adalah untuk mengelola grafik yang sudah kita buat. Nah, teman-teman bisa nih, tadi ya kita mengubah judulnya misalkan jadi namanya apa nih? Kita ganti ya jadi grafik produksi misalkan. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan perubahan nih, kasih elemen misalkan elemen lain ya. Kita klik dulu. Di sini ada ini ya. Teman-teman menentukan nih mau dikasih ini ya penanda di masing-masing sumbu misalkan di sumbu apa namanya X ya, kemudian di sumbu Y-nya mau diperlihatkan atau tidak ini bisa lewat axis. Kemudian axis ini untuk memberikan keterangan ya di dalam sumbunya, misalkan di bawah sumbu X-nya teman-teman kasih keterangan produk misalkan. Kemudian di bagian Y sumbu Y teman-teman kasih keterangan jumlah gitu bisa ya. Nah, di sini kita kasih judul atau tidak. Ini teman-teman bisa lakukan perubahan di sini ya. Kemudian bisa teman-teman tambahkan, misalkan kasih angka seperti ini.
Atau mungkin kasih data tabel teman-teman di bawahnya, ini juga bisa. Nah, ini beberapa ragamnya. Kemudian ada quick layout, misalkan tata letaknya teman-teman ingin bentuknya seperti apa. Nah, sebelum bahkan saya mengeklik, teman-teman ada gambaran. Kita arahkan aja kursor kita ke layoutnya yang teman-teman ingin kehendaki. Nah, ini kiranya teman-teman suka bentuknya seperti apa nih, gitu. Bisa dipilih. Selanjutnya teman-teman bisa pilih perubahan color atau warna ya, sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada style. Style di sini teman-teman tentukan, oh saya mau stylenya misalkan polos, atau yang garis-garis, atau mungkin yang warna gelap. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja kebutuhannya. Selain itu ada switch row. Switch row ini untuk bertukar teman-teman. Katakanlah ini seperti ini ya, produksi sama permintaannya, atau mau ditukar ya bentuknya yang seperti ini. Jadi bertukar sumbunya. Atau misalkan ini sama teman-teman ya. Jadi si baris menjadi kolom, kolom menjadi baris maksudnya ditukar. Nah, sama ya ini kedua menu ini sama teman-teman ya. Kemudian change chart type. Jadi katakanlah teman-teman tadi sudah membuat kolom ya batang ya. Katakanlah saya berubah pikiran, ingin berganti dengan grafik garis. Nah, ini teman-teman langsung aja change, nggak harus bikin lagi baru gitu ya. Nanti tinggal diganti, mau grafiknya yang mana gitu gantinya. Kemudian ada move chart, berarti memindahkan teman-teman grafiknya. Katakanlah saya pengen nih grafik saya di sheet baru ya. Misalkan saya klik dulu, new sheet ya, oke. Nanti akan dipindahkan di sheet baru. Nah, cara mengembalikannya teman-teman klik aja move chart, pindah aja objek in di bawah. Kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan menjadi bagiannya. Nah, selain di sini teman-teman ya terkait dengan grafik, teman-teman bisa memanfaatkan tadi menu quick analysis ini teman-teman, kecil menunya. Nanti akan ada tulisannya ya, kita blok dulu, nanti teman-teman akan diarahkan di pojok paling kanan tulisannya quick analysis. Nah, di sini coba kita klik ya quick analysisnya. Ragam menunya cukup banyak ya, dari mulai formatting, ini yang kita pelajari waktu di pertemuan sebelum UTS teman-teman. Ini kan ada formatting, coloring ya, kita pakai icon set, greater than, lower than itu ya. Nah, ini bisa. Kemudian chart ini langsung teman-teman bikin chartnya. Nah, tanpa harus lewat insert ya, bisa juga lewat quick analysis. Nah, kemudian saya coba lagi selain chart ya tadi ya, chartnya juga ini ya ada beberapa. Kemudian total. Total ini membuat ringkasan data. Misalkan teman-teman ingin membuat sum, ini di bawah langsung average gitu ya, count, total gitu ya. Nah, ini kemudian tabel. Tabel di sini akan dibuatkan tabel baru teman-teman. Tapi bedanya apa? Dengan adanya ini ya, sorting dan filter di sini ya. Nah, kemudian saya balikin dulu teman-teman sebentar ya. Nah, di sini ada juga ya menu terakhir kita, Sparkline. Sparkline ini bisa langsung teman-teman ya, langsung aja diklik misalkan seperti ini. Ini adalah Sparkline ya. Tapi kebetulan karena datanya dua, coba kita tanda ini teman-teman ya. Nanti kalau di saya untuk yang edisi baru ya Excel-nya akan muncul namanya tab baru, Sparkline. Nah, Sparkline ini nanti edit data di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin merubah tadi ya letaknya misalkan ataupun data range-nya. Nah, ini data range-nya yang dikasih garis putus-putus ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tipenya teman-teman bisa sesuaikan. Ini kebetulan dengan garis, ada yang dengan kolom, ada dengan win-loss. Ini karena datanya cuma dua ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti misalkan saya kembalikan dengan garis, teman-teman bisa menandai ya titiknya. High point, low point gitu ya. First point, last point berhubung hanya dua datanya kan kelihatannya cuma dua titik teman-teman. Nah, nanti di sini untuk desainnya ya. Nah, kemudian katakanlah kita nanti coba yang sparkline dengan ini ya, sheet yang berbeda. Nah, untuk menghapus, kita nggak bisa langsung hapus teman-teman. Misalkan kita blok ya. Kemudian teman-teman tekan di keyboard ya, delete. Itu nggak bisa. Tapi lewat ini ya, tab sparkline, ini ya, clear. Selected sparkline, clear aja. Nah, ini di blok aja semua. Kemudian nanti teman-teman dihapus aja. Ini ya, ditandai, di blok, kemudian di clear saja. Clear selected sparkline. Nah, seperti ini. Nah, untuk sparkline saya ini ya, nanti rekan-rekan buat datanya ada banyak ya. Jadi kelihatan tuh nilai fluktuatif naik turunnya. Di mana nanti untuk sparkline silahkan ya, misalkan kita coba dengan langkah yang di PPT tadi, kita arahkan ke sel di mana sparkline muncul. Kemudian nanti teman-teman arahkan ya ke insert teman-teman. Kemudian jangan lupa kita pilih grupnya sparkline, pilih yang lain misalkan.
Nah, di sini kita sudah diarahkan ya, untuk location-nya adalah hasil output-nya, sparkline akan to be placed ya, akan ditempatkan yaitu H3. Kemudian data range-nya adalah data dari Januari sampai dengan Juni. Kita lihat nih teman-teman, kemudian klik OK. Nah, kita akan dapat satu ya sparkline-nya. Silakan tinggal di drag aja ke bawah. Nah, nanti sudah keluar kan, baru teman-teman nanti misalkan ingin mengganti kolom, misalkan bisa ya win loss, atau saya kembalikan ke line di mana teman-teman tandai first point misalkan, last point, kemudian kita beri marker untuk masing-masing ini ya datanya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan perubahan desain di sini ya. Tinggal dipilih aja teman-teman. Kemudian untuk menghapus jangan lupa ya, di blok tapi ini ya, tidak di keyboard. Eh, apa namanya menekan button delete tetapi dengan clear selected sparkline. Nah, ini adalah menu sparkline-nya ya teman-teman ya. Nanti silahkan ya saya arahkan ke sini aja teman-teman sebentar. Ke leads-nya ya. Nah, tadi beneran teman-teman saya lupa. Ya Allah sampai kelupaan kalau sorenya ada kelas karena tadi habis full board. Saya juga ini habis rapat juga teman-teman jadi kadang-kadang nggak nge. Aduh maaf ya. Bentar. Ini ya saya buka dulu untuk spreadsheet-nya. Saya izin share screen dulu teman-teman. Saya tukar ya screen-nya ke sini aja ke all ya. Saya share screen all. Nah nanti silakan ya rekan-rekan untuk mengisikan presensinya dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian ini ya nanti untuk kelas kita kan yang kelas A ya. Nah silakan ya nanti di submit ya. Tadi sebenarnya spare-nya kan saya berikan waktu ya per jam 4 tuh sebenarnya udah langsung start teman-teman ya. Karena arahnya itu sebenarnya kayak gini. Saya jelasin sampai pukul 4, jam 4 langsung teman-teman mengerjakan. Tapi berhubung tadinya saya kelewat waktu ya. Jadi mohon maaf ya sebentar ya. Ini saya tutup dulu deh presentasinya biar nggak ganggu. Nah ini ya. Jadi nanti teman-teman silakan ya. Nanti saya beri kelonggaran waktu ya, tambahan waktu sampai 6.30 ya. Mohon maaf ya saya telat 30 menit. Nanti silakan ya. Nanti kalau ada yang bermasalah silakan segera mengumpulkan dan mohon maaf sekali kepasan jadinya malah pas ini ya teman-teman ya. Buka puasa ya, mohon maaf. Kemudian nanti silakan ya dicobakan ya untuk UCP-nya, nanti untuk mengumpulkan hasilnya ya sesuai instruksi yang ada di dalam soal. Itu untuk hari ini gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya minta teman-teman untuk bisa on cam dulu ya. Jadi kita dokumentasi dulu, baru kita closing kelasnya. Nanti silakan rekan-rekan mengerjakan seperti biasa, kemudian bisa disubmit ya. Gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kebetulan beneran lupa. Saya juga baru pulang teman-teman, jadi habis full board tadi, tiba-tiba jadi malah lupa. Nah, silakan ya. Nggak apa-apa teman-teman yang tidak bisa on cam nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja seperti biasa ya. Jadi saya hitung mundur dulu ya teman-teman ya. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya simpan dulu untuk dokumentasinya. Selanjutnya untuk slide 2 ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Teman-teman ada yang ditanyakan tidak terkait dengan ini pembelajaran kita sama untuk UCP-nya? Kalau tidak ada masalah, sepertinya demikian teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini karena nanti ada dilanjut UCP ya. Silakan nanti untuk bisa mengerjakan UCP. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Semoga tidak ada masalah. Nanti saya perpanjang slot submission-nya sampai pukul 6.30. Mohon maaf sekali ya sampai ke waktunya berbuka karena tadi saya beneran lupa. Saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Rangkaian dari pertemuan pertama sampai dengan sebelum ini ya Lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin juga saya ke teman-teman ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan saya ke teman-teman. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran ya.
Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan Terima batin kasih, Bu. juga Bu. Ya, Terima kasih silakan ya Sif. teman-teman ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dilanjut wabarakatuh. ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman, sukses ya untuk UCP.